Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi unsur pembangun cerpen. Ayo dengarkan baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik yaitu unsur yang ada di dalam cerita. Yang pertama, tema. Tema itu terdiri dari tema tersurat, tema tersirat, sedangkan yang dimaksud tema itu adalah inti cerita. Adapun tema tersurat yaitu tema yang jelas ada yang tertera di dalam cerita. Sedangkan tema tersirat adalah inti cerita yang tersembunyi namun ada di dalam cerita dan kitalah yang menemukannya. Yang berikutnya adalah tokoh. Tokoh itu ada 3 jenis. 1. Tokoh antagonis, yaitu tokoh utama dan selalu menjadi orang yang baik. Yang kedua, tokoh antagonis adalah tokoh yang penentang atau selalu berlakon jahat. Sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh utama yang selalu berlakon baik. Dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis sebagai penengah. Yang keempat, unsur intrinsik yang keempat yaitu watak. Dan perwatakan tokoh dapat digambarkan melalui dialog antar tokoh, diceritakan oleh pengarang, ide yang ditampilkan, serta penggambaran fisik tokoh. Selanjutnya adalah unsur intrinsik yang keempat, yaitu latar. Latar ini terdiri dari 3, yaitu latar tempat, yaitu tempat kejadian berlangsung, latar waktu, kapan kejadiannya, siang, malam, atau tengah malam, latar suasana, apakah suasana ceritanya mengharukan, menegangkan, mencemaskan, atau membahagiakan. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu alur. Alur terdiri dari tahapan alur. Tahapan alur yang pertama yaitu orientasi, diawali dengan perkenalan, komplikasi, mulai timbulnya masalah atau konflik, resolusi, jalan keluar dari permasalahan tersebut, dan yang terakhir adalah koda. Akhir cerita berakhir dengan bahagia atau sedih. Yang keenam yaitu sudut pandang atau disebut juga dengan point of view. Maksudnya yaitu posisi pengarang dalam menempatkan posisi dirinya dalam cerita. Sudut pandang terdiri dari 1. Orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, dan yang kedua orang ketiga serba tahu, dan orang ketiga sebagai pengamat. Yang keenam adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah penggunaan kalimat agar terlihat indah dengan menggunakan konotasi atau bukan yang sebenarnya. Di dalam gaya bahasa ini ada gaya bahasa perbandingan, ada gaya bahasa perumpamaan, dan pertautan. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi. Selanjutnya Ibu akan terangkan tentang unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang ada di luar cerita. Unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang pengarang, kondisi psikologis, dan nilai-nilai yang terkandung. Adapun nilai-nilai yang terkandung itu berupa nilai moral, nilai edukasi, nilai religi atau religi, dan nilai budaya. Ini saja yang dapat Ibu sampaikan
dalam penjelasan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen.